Saudara-saudara, saya udah ngata tadi sama Bang Wahyu, terus ngomong apa-apa sih mau datang baik. Bang perut juga lagi orang tapi semenggah. Terus saya juga ngomong sama Ki Sahruni, udah ente aja yang naik, jangan kurang dari 2 jam. Nggak pakai nomor 2, pokoknya tunggal. Orang taunya bentaran doang dia. Rupa-rupanya itu akal-akalan dia pada supaya sedikit juga. Yang udah begini bagaimana andainya. Makanya saudara-saudara sekalian, ya begitu dah adanya. Ala kulli hal, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Bang Wahyu sudah punya jagoan di ini rumah. Jadi karena kita sama dia Mbanyol kudu mikir-mikir. Udah ada yang belain. Kalau kemarin mah kita ilas-ilas juga orang lawan kemarin mah. Ya orang lawan punya jagoan. Ya, punya jagoan, waduh, kudu mikir 2 kali kita. Dah. Anak itu saudara bagian daripada kelompok rumah tangga. Ini disebut dengan hizib. Hizib itu satu kelompok. Ada kelompok kecil, ada kelompok besar. Kalau di rumah tangga itu ada nya, ada baba, ada anak. Itu ya kelompok kecil. Lebih besar dari itu saudara, kelompok di masjid, sholat berjamaah. Itu ada imam, ada makmum. Di rumah juga ada imam, ada makmum. Lebih besar dari itu, kelompok besar lagi, dari kecil dia menjadi besar. Nanti akan menjadi besar lagi kelompok sholat Jumat, lebih banyak lagi. Sholat Jumat bahkan yang orang sembahyang juga kadang-kadang datang ya, apalagi yang punya kain baru, mana mereka belum dikeset lagi. Kata bininya, keset apa bang merek? Ya lu tahu harganya. Kalau dikeset orang tahu harganya. Ada kelompok lebih besar lagi, sholat Id, lebih besar dari sholat Jumat. Itu yang orang puasa habis sembahyang. Bener ya? Yang orang puasa juga giliran mau sembahyang Id mah kekejek beli baju, beli kain. Di sini mah kagak ada sih yang begitu. Cuman kan dari wajah mah kelihatan kita ngomong begitu. Buset, gua dikata begitu modelnya. Sudah. Jadi itu kelompok orang-orang baik, saudara. Kalau di keluarga terbentuk keluarga yang baik, dididik oleh ibu dan ayahnya, diberikan contoh kebaikan-kebaikan itu. Entah contohnya karena ibunya sering pakai mukena, jadi anak ngelihat emaknya sembahyang padahal mau orang pakai kena doang. Entah ibunya sering membuka Al-Quran di depan anaknya tanpa dia memerintahkan anak untuk melakukan itu. Bukan hanya anak disuguhkan dengan HP dan TV yang semua dilihat ada di negeri seberang tapi seolah ada di depannya. Dan walaupun itu hal yang ada di negeri seberang dapat merubah tabiat seorang anak yang asalnya baik menjadi tidak baik, maka ini menjadi persaingan antara ayah ibu dengan HP di zaman ini. Kalau ibu atau ayah kurang memberi contoh terhadap anaknya, niscaya anak ini saudara, pikiran, mental, karakternya dirampas oleh orang lain. Bisa jadi ayahnya memberikan makanan kepada anaknya, memberikan nafkah, memberikan uang secukup-cukupnya, tapi mentalnya udah dicuri sama orang, karakternya sudah dicuri sama orang lewat HP itu. Sama seperti halnya ketika seorang suami tidak memberikan contoh
penegasan kepada istrinya tentang hal-hal yang baik, maka tidak mustahil fisiknya ada di rumah, tapi itu sang istri hatinya berada pada lelaki lain yang ada di HP. Jadi selingkuh lewat HP. Dan itu sebaliknya, bisa jadi seorang istri pun demikian, sesungguhnya lakinya udah kemana-mana, di rumah di rumah. Karena apa? Sebab itu HP bisa merubah kondisi rumah tangga. Begitu nggak kira-kira? Jadi saya bukan ngomongin hal yang tidak nyata, tapi memang sekarang fakta yang sudah berkembang seperti itu adanya. Jadi kita cuma memberi nafkah anak, memberi pakaian, memberi uang, tapi karena kita lengah terhadap memberi contoh, akhirnya kita yang hancurkan dia dengan memberikan HP dan pulsa pun kita biayain, kita kasih, tanpa kita sadari sesungguhnya kita sedang berupaya setiap hari untuk menghancurkan masa depan anak kita. Pada saat kelak kita meneteskan air mata karena anak kita jauh dari agama, maka jangan kita sesali, karena itulah buah dari perbuatan kita sejak masa kecilnya. Maka mudah-mudahan Bang Wahyu nggak begitu, biar anak-anaknya laki dan perempuan menjadi orang soleh. Kalau terbentuk itu telah menjadi orang soleh, saudara, di keluarga gitu, tidak mesti dia berilmu kudu ngaji kemana-mana, apalagi dia berilmu. Asal ada tradisi-tradisi penting yang dilakukan oleh orang-orang soleh ada di dalam rumah, maka itu menjadi budaya, kebiasaan keluarga itu. Apakah biasa habis maghrib baca ratib gitu misalnya, apakah biasanya kalau malam Jumat dia tahlilan, terus kemana-mana dulu tahlilan sama gua, kata bapaknya. Saya mau orang bisa baca, bang, lu dengerin bego baca dewek. Orangnya laki juga orang bisa juga, mangap-mangap doang, kulhu diputer-puter, orang apa-apa, asal ada tradisi itu. Nanti tidak mau tidak mau dia akan masuk pada kelompok yang lebih besar yang sama dengan hal itu. Karena nggak mungkin keluarga yang soleh masuk kelompok yang tidak baik. Di rumah ngaji mulu misalnya, ada waktu-waktu tertentu berjamaah ngaji, tahu-tahu ada di diskotik, nggak mungkin. Maka dia akan ada di masjid, maka dia akan di majelis taklim, itu berangkatnya dari rumah. Ketika ada di masjid itu satu isyarat, itu namanya sirrus syariah disebutnya. Ada rahasia syariat Allah Ta'ala dari hal-hal kelompok yang terkecil ketika dibentuk dalam kesolehan. Ini kayak serius amat jadinya ya, orang apa ya? Ya saya udah ngomong mau dengar orang sudah amat. Nah dia akan ada dalam sholat jamaah. Oh itu bang, itu bisa sholat berjamaah, itu gambaran dia dibentuk oleh orang tuanya di rumah. Oh situ mainnya di kafe mulu, itu gambaran dibentuk oleh orang tuanya pula. Illa anna abawaihi yuhawidanihi aw yunsirani. Islam memang dia punya agama, cuman mentalitas Nasrani sebab buah tangan orang tuanya. Yang seharusnya Islam memang dia punya agama, mentalitas pun Islam, sehingga di mana ada rutinitas Islam dia ada di situ. Setelah itu saudara terkelompok besar di sholat Jumat dia ada. Ketika sholat Jumat dia ada, maka di sholat Id dia ada. Pada kelompok yang lebih besar lagi, andaikan dia mampu, dia akan kumpul di Padang Arafah ketika seorang wukuf. Itu namanya kelompok yang lebih besar lagi. Ya kalau orang punya duit ya cukup sampai sholat Id doang, tapi kalau duitnya punya, dia bakal berangkat lagi tuh, kedorong oleh mentalitas baiknya untuk berangkat ke tanah suci. Nanti saudara, itu tidak terputus sampai situ. Ini namanya sirrus syariah, rahasia agama Allah Ta'ala, tidak cukup sampai di situ. Ini begini, orang sembahyang berjamaah, bacaannya orang tapi beres, ilmunya orang tapi semenggah. Tapi ada satu orang yang bacaannya rapi, fikihnya rapi, emang ngaji fikihnya tuntas, baca Qur'annya rapi, emang ngaji Qur'annya talaki sama dia punya guru, bukan boleh ngeraba-raba, gurunya baca ini dituntut, dia yang diterima nih.
Karena dia ada satu orang diterima, akhirnya yang tadi bacaannya kurang tapi semenggah diterima Allah Ta'ala berkat keberkahan dari orang yang bacaannya benar. Nah, tidak sampai situ, dia akan bersama nanti kumpul pula di kelompok yang lebih besar daripada itu, dan orang-orangnya soleh seperti itu. Di mana itu? Di padang mahsyar. Jadi rutinitas kita di dalam keluarga dalam bentuk kesolehan ini menggambarkan bahwa kelak di padang mahsyar dia akan bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau di padang mahsyar ketemu orang seperti itu kelak, walaupun belum kita alami tapi itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah, maka saat dia digiring oleh Allah Ta'ala ke dalam surga bersama orang-orang yang seperti itu pula, Allah Ta'ala firmankan, wasiqal ladzina tagaw ilal jannati zumara. Allah Ta'ala giring siapa? Alladzina tagaw, orang-orang yang bertakwa itu, ilal jannati, ke dalam surga, zumara, berkelompok-kelompok. Begini kata ulama, kata Imam Ibnu Katsir, kelompoknya begini, ada yang kelompoknya nabi semua masuk surga itu, kita orang ikut, kayak muludan naik ke panggung, kan Habib mulu ya, kita bukan Habib, dibawa tiang listrik kan gitu ya. Orang aja kita mah emang di sono begitu. Nanti setelahnya para anbiya saudara semua masuk, para rasul semua masuk, para ulama masuk. Itu namanya kelompok-kelompok. Kita punya anak saudara waktu di dunia, kita punya bini waktu di dunia, kita bentuk sebuah tradisi rumah yang menggambarkan kesolehan yang itu dulu pernah dilakukan oleh para guru dan para alim ulama. Maka sama anak istri kita Allah Ta'ala nyatakan ada di dalam kelompok orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu baru namanya keluarga berhasil, keluarga sukses, itu namanya. Makanya ini Bang Wahyu dia melahirkan anak saudara, mudah-mudahan ini Muhammad Raja, dia menjadi ulama yang soleh di kemudian hari, biar dididik sama babanya, dihabisin hartanya nggak apa-apa demi anak yang soleh, demi anak menjadi orang alim. Serahkan kepada orang alim, jangan didik dewek, serahkan pada orang soleh supaya tertular kesolehannya. Kalau dilihat kata raja kan seolah-olah yang pakai mahkota, itu raja bahasa Indonesia namanya Muhammad Raja. Tapi ya pantas aja orang Nabi Muhammad mah rajanya para nabi dan rasul, biar ada keberkahan itu mudah-mudahan ya. Ya kan begini, kalau di kampung kita ada kiai kan adem rasanya, bener nggak begitu? Walaupun kita bukan kiai, di sini ada kiai. Dulu ada Kiai Nurdin namanya. Kita mah bukan kiai bukan ngapa. Pas gitu kita main ke kebun jeruk. Orang kebun jeruk nanya, dari mana bang? Dari Kreo. Kenal sama Kiai Nurdin? Itu mah dekat rumah saya. Ya Allah, maaf Ustadz. Tuh lantas jadi Ustadz kita. Padahal mah kita di sini tukang mungutin botol aqua. Lah kan parah banget itu namanya. Karena tetangga sama kiai kita akhirnya ke bawah. Itu begitu. Dulu saudara, ini kelamaan orang saya ngomong. Begini maksud saya. Itu kan cerita kayak hal yang nggak ada artinya itu begitu. Padahal ini ada saudara. Ini begini. Dulu ada seorang ulama bernama Imam Abdullah Tustari, alim besar, sufi kabir, tasawufnya tulen, penuh keberkahan orang, ahli ibadah, ahli ilmu, penuh berkah. Suatu hari dia ke pasar, pas di pasar, namanya pasar makan banyak orang pada dagang. Ada orang dagang bitih itu semangka, dipegang sama dia semangkanya, gede bener semangka, dia orang beli gede semangka, amat tukang semangka dipisahin, ini semangka yang dipegang sama Syekh Abdullah. Kemudian di satu tempat
ada rombongan perampok begal zaman dulu ya, jadi kita untuk begal. Dia mau pesta-pesta nih, kata ketua perampoknya, hari ini kita pesta pora atas hasil rampokan kita yang berlimpah ruah. Maka diantara kalian harus ada yang pergi ke pasar untuk membeli berbagai macam makanan untuk kita pesta pada ini hari. Ditugaskan satu orang, berangkat dia ke pasar. Pas di pasar dia lihat orang lagi ngerubutin tukang semangka. Dia datang penasaran, ada apa ini bang? Ini semangka itu lagi dilelang, siapa yang berani mahalan dia beli gitu. Ditanya, ya lo kan semangka pakai dilelang, emang ada apanya semangka? Ini bukan sembarang semangka, udah dipegang sama Syekh Abdullah Tustari. Orang yang pegang setiap sesuatu yang disentuh sama Imam Abdullah, yang udah nih berkahnya Masya Allah, yang sakit bisa sehat, yang susah bisa kaya, disentuh doang, karena tangannya ini athar tasbih, ribuan jutaan salawat dari tangannya, dia tasbih begini. Makanya semua orang yang begitu dia pegang bakal berkah. Saya yang beli, duit saya banyak gitu, dibeli nih sama dia, sama jagoan. Di sini model Bang Wasidah kalau jagoannya. Dibawa pulang, kata ketua si perampoknya, lama amat sih lu ke pasar doang, apa yang lu beli? Ini tuan, beli semangka doang segeblek. Gua suruh beli apaan? Duit orang cukup. Lama harus beli semangka berapa duit? Ini bukan semangka sembarangan. Sepasar itu tuan, orang ngerumunin semangka, semuanya pengen beli. Mengapa? Sebab ini semangka disentuh sama Imam Abdullah Tustari, sehingga nilainya luar biasa. Ini si ketua perampok bengong. Ini fakta nih, orang bukan ketipu ini kenyataan. Kalau di dunia aja nih begini, semangka bisa laku gara-gara kesentuh, bagaimana nanti di akhirat nih orang punya kedudukan di sisi Allah? Anak kudu ikut sama ini orang. Udah semangka kita makan rame-rame, kita tobat semua sekarang. Tobat saudara. Siapa yang merampok, gue yang bacok. Sekarang dia yang mau bacok. Siapa yang mabok, gue yang gebukin. Awalnya mah kalau orang-orang mabok digebukin. Siapa yang orang mabok? Saya. Gue gebukin loh, gitu. Mulai saat itu, siapa yang mabok, gue yang gebukin. Siapa yang ngerampok, gue yang bacok. Dia kata gitu. Akhirnya semuanya tobat. Gara-gara semangka. Itu ada satu ulama di pasar. Ngefeknya begitu doang ditulis saudara. Oh rupanya ulama mah walaupun nggak sengaja ngajar, dia mah ada efeknya. Orang mana itu? Orang Kreo, dekat rumah Ustadz Nurdin. Itu mah tetangga saya. Masa Allah Ustadz, kita dipanggil Ustadz, disuruh ngimamin, disuruh doa. Kita emang orang apal, bisa Allah main auzubika hubusi, ya kita baca itu. Kata orang, emang apa itu doa itu dibaca? Ijazahnya mahal. Ijazah, dia kata ijazah. Oh musul, pengertiannya dalam, bukan cuma buat buang air. Segala sesuatu yang kotor, doanya itu. Kan di hati saudara banyak yang kotor, seperti ujub, seperti ria. Wah udah pinter dia Ustadz Nurdin. Itu bertetangga doang. Padahal mah tukang mungutin botol aqua bisa jadi dihormati segane karena asar ulama. Maka ini kita siapapun orangnya, kebetulan pada malam hari ini kita dalam acara akikah Bang Wahyu, maka siapapun anak-anak kita saudara, sebagaimana kita mempunyai keinginan agar dia berhasil dalam hal dunia, coba cita-citakan, upayakan agar anak kita berhasil dalam hal akhirat, menjadi orang saleh, menjadi ulama, dan itu berefek syafaat dunia untuk keluarga, untuk masyarakat sekitarnya, dan itu satu gambaran kelak di akhirat dia akan menolong orang tuanya. Amin ya rabbal alamin.